Hai. Kali ini kita akan fitting sepeda baru. Nah, ternyata untuk mengukur sepeda itu perlu juga loh untuk diukur sepatunya. Pertama-tama sepatu dulu yang diukur, baru kemudian ke postur tubuhnya. Setelah dirakit, dilepas dulu untuk mengadakan berbagai macam jenis pengukuran. Oke, mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pengukurannya, dimulai dari apa? Iya, sebelum bike fitting, postur si cyclist tersebut benar-benar diukur secara detail, mulai dari tinggi badan, berat badan, sampai dengan lengan, pundak, itu semuanya diukur secara mendetail untuk mengukur atau fitting si bike itu sendiri terhadap si cyclistnya. Nah, seperti ini Ko Edwin tuh benar-benar menentukan posisi saddle supaya si cyclist itu benar-benar nyaman duduk di atas sepeda. Dan bicara kenyamanan ini, jika itu akan terasa jika kita itu bersepeda sampai dengan 50 atau 100 km lebih, itu baru benar-benar fungsi dari si bike fitting itu tuh berasa banget. Oke, terus wow, ini udah mulai dicoba nih ya sepedanya ya. Gunanya apa ini ya? Udah dipasang alat-alat, terus kita harus ikutan ngegoes di sepeda yang sedang dilakukan fitting ini. Ya, jadi wiring ini yang dilekatkan ke tubuh si cyclist itu bisa kita lihat di setiap sendi ya, mulai dari sendi tangan, siku, lengan, pundak, pinggul, dengkul, itu semua dibuatkan wiring untuk mendapatkan poin-poin pergerakan tubuh si cyclist itu. Nah, nanti dari pergerakan tersebut si bike fitter ini, si Ko Edwin ini dapat melihat secara digital di komputernya pergerakan tubuh itu yang benar itu seperti apa. Jadi ada after, tapi ada juga before. Nah, dari situ nanti si Ko Edwin ini akan mengkoreksi. Makanya di sini tuh beberapa kali itu dikoreksi posisinya sampai dengan mendapatkan posisi yang benar-benar nyaman. Nah, si Ko Edwin ini tuh ngetes menyentuh misalnya pundak saya itu, dia mau merasakan apakah otot saya itu terlalu kencang atau sudah rileks. Nah, jadi berbagai posisi dicoba supaya benar-benar bike fitting ini memang sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau kayak kita lihat di sini kan disentuh bagian belakang, dia mau tahu aja, maksudnya apakah ini benar-benar sudah sesuai ukuran dia ngefittingnya. Oh gitu ya. Kira-kira berapa lama sih untuk proses bike fitting ini sampai dengan selesai? Kayaknya agak lumayan lama ya. Bike fitting ini sendiri sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya prosesnya ya. Oh, lama juga ya. Lama, memang kalau video ini kan singkat, hanya sekitar 6 menit. Kan nggak mungkin juga ditayangin selama 2 atau 3 jam ya. Cuman ini kan kita persingkat aja. Tapi memang benar-benar mendetail supaya kita udah punya sepeda ini supaya benar-benar nyaman lah. Tidak cedera atau tidak mengganggu cara kita bersepeda. Oh, kayaknya dia juga masuk data-datanya masuk ke TV itu, mungkin bisa dilihat ya apa yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki. Ya, jadi memang si Ko Edwin ini misalnya dia suruh kita goes 2 menit, 3 menit, kemudian kita diajak diskusi apa yang dirasakan, apakah sudah enak apa belum. Makanya ini berulang, stop and go. Nah, di sini saya sempat keluhin bahwa pundak saya itu kalau naik sepeda itu sempat kayak naik begitu kan. Nah, makanya ini
dikoreksi sama si Ko Edwin. Dia ngasih lihat sebelum dan sesudah dikoreksi. Nah, inilah salah satu manfaat dari si bike fitting ini. Si Ko Edwin ini juga benar-benar yang sabar ya. Dia benar-benar menuntun kita sampai dengan proses ini dari awal sampai akhir tuh benar-benar selesai. Nah, ini kita bisa lihat secara digital tadi yang wiring itu di beberapa poin. Nah, dari sinilah si bike fitter itu dapat memperbaiki pergerakan badan kita, posisi tubuh yang seharusnya seperti apa. Nah, saya itu bike fitting di Charlie Bike di Bintaro. Untuk alamat bisa dilihat di deskripsi video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.